Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Tahan dengan NPM 2104030600019 dari Prodi Pendidikan Matematika asal Nusa Tenggara Timur bagian Atambua angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi saya yang berjudul penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ialah karya yang memuat dan membahas masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Pada awalnya, karya tulis ilmiah didasarkan atas suatu penelitian ilmiah. A. Kaidah karya ilmiah. Kaidah karya ilmiah mencakup penggunaan metode ilmiah dalam membahas masalah dan menyajikan kajian dengan menggunakan tata bahasa baku dan tata tulis ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. B. Prinsip karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Yang kedua, logis. Yang ketiga, empiris atau berdasarkan fakta. Yang keempat, sistematis artinya berurutan. Yang kelima, lugas. Yang keenam, jelas. Dan yang ketujuh, konsisten. C. Fungsi karya ilmiah dapat dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, rujukan atau reference. Yang kedua, diseminatif atau penyebarluasan perkembangan bidang ilmu, dan yang ketiga, edukatif atau penyebarluasan wawasan. D. Nilai keilmiahan dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, metode yang digunakan. Yang kedua, kebaruan permasalahan. Yang ketiga, validitas data dan analisis. Yang keempat, verifikasi hasil atau temuan. Dan yang kelima, sistematika penyajian nilai keilmiahan. E. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa tulis baku. Yang kedua, struktur baku. Yang ketiga, pilihan kata atau istilah yang tepat. Yang keempat, makna yang tepat. Dan yang kelima, kalimat yang efektif. F. Teknik menulis karya ilmiah. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif artinya hubungan asosiatif atau kecenderungan. Dan yang kedua, perspektif, yaitu hubungan korelasional. Yang kedua, regresif atau prediktif. Langkah-langkah karya penulisan karya ilmiah dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data, informasi, dan bahan tulisan. Yang ketiga, pengembangan outline. Yang keempat, proses penelitian. Dan yang kelima, proses penyutingan. A. Persiapan. Persiapan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah, yaitu merumuskan tujuan, menentukan topik, dan menelusuri topik. Dan yang kedua, mengidentifikasi pembaca. Dan yang ketiga, menentukan cakupan isi materi. B. Pengumpulan data atau informasi. Ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pemanfaatan perpustakaan, yaitu mencari buku dengan online catalog dan card catalog. Yang kedua, memeriksa bahan pustaka yang diperoleh. Yang ketiga, membuat catatan dari bahan pustaka. Yang keempat, membuat ringkasan dan paragraf. Dan yang kelima, membuat kutipan. C. Melakukan wawancara dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Yang ketiga, melaksanakan wawancara. Dan yang keempat, mengolah hasil wawancara. Ditinjau dari jenisnya, karya ilmiah bisa berupa makalah atau paper, artikel ilmiah, laporan akhir, naskah publikasi,
laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. A. Makalah. Makalah ialah suatu tulisan yang mengkaji suatu masalah secara sistematis, jelas, dan logis, ilmiah, dan disajikan dengan mengikuti tata tulis ilmiah. Makalah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, makalah kerja, berupa makalah yang digunakan untuk membahas atau mengkaji bahan secara sistematis dalam kerja ilmiah. Yang kedua, makalah tugas, biasanya digunakan untuk bahan diskusi, memenuhi sebagian syarat tugas kuliah sebagai laporan suatu mata kuliah, pembahasan suatu masalah walaupun tidak terlalu mendalam. Dan yang ketiga, makalah penelitian. Makalah penelitian biasanya berupa pembahasan hasil penelitian, bisa dalam bentuk draft atau bagian dari kerja penelitian itu sendiri. Bagian-bagian makalah. Makalah biasanya ditulis kurang dari 20 halaman dan disajikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagian awal yang mencakup latar belakang, masalah, dan gagasan pokok tulisan. B. Bagian inti mencakup pokok-pokok pikiran dan pembahasan masalah secara rinci. C. Bagian akhir atau simpulan. D. Daftar rujukan dan lampiran. E. Abstrak dan kata kunci jika ada. C. Artikel ilmiah. Artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah bukan materi ilmiah yang dimuat dalam buku referensi, producing, pertemuan ilmiah atau media massa harian. D. Bagian-bagian artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah. Yang pertama, judul, yaitu dibuat singkat dan cocok untuk pengikdesan. Yang kedua, baris kredit, yaitu mencakup nama pengarang dan nama lembaganya, dicantumkan alamat surat. 3. Abstrak, yaitu ringkasan permasalahan dan pemecahannya. Yang keempat, kata-kata kunci, yaitu mengacu pada judul dan pengikdesan. Yang kelima, introduksi, yaitu permasalahan dan parameter. Yang keenam, materi dan metode, menjawab bahan dan cara kerja melakukannya. Yang ketujuh, temuan, yaitu tampilan data yang mewakili dan kodifikasinya. Yang kedelapan, diskusi, yaitu pembahasan dan pemaknaan hasil. Dan yang kesembilan, referensi, yaitu rujukan sumber informasi secara cermat. D. Artikel konseptual dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menawarkan informasi empiris yang relevan. Yang kedua, menelusuri perkembangan teori atau konsep untuk memperhalus atau mempertajam. Yang ketiga, menawarkan teori atau konsep baru. Dan yang keempat, menunjukkan kelemahan atau kekuatan teori atau konsep yang ditawarkan. E. Artikel penelitian, yaitu satu kesatuan utuh dokumen. Yang kedua, menuliskan setiap langkah atau prosedur. Yang ketiga, menuliskan hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Isi artikel hasil penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan atau mengklarifikasikan masalah. Yang kedua, menyingkat dan menginformasikan temuan sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan, kontradiksi, jarak, dan inkonsistensi dalam literatur. Dan yang keempat, mengusulkan langkah pemecahan masalah. F. Tulisan non-ilmiah dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berita ringan, yaitu tulisan yang menyajikan informasi yang bersifat menghibur berupa soft news, interpretive news, human interest news. Yang kedua, feature, yaitu tulisan mengenai fakta, kejadian, peristiwa, atau proses yang disertai riwayat terjadi, duduk perkara, proses pembentukan dan cara kerjanya,
berupa news feature, science feature, flowers feature, human interest feature. Artikel non-ilmiah yaitu tulisan yang memuat suatu masalah, berikut pendapat atau poin atau opini, serta pendirian penulis tentang suatu masalah, misalnya tulisan kolom opini. Yang kedua, laporan non-ilmiah, yaitu tulisan tentang suatu persoalan yang disusun secara berurutan, rinci, dan lengkap berdasarkan pengamatan sendiri, misalnya investigative report, news journalist report. Tayangan tugas ya tentang penulisan karya ilmiah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.